Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة وإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi Jumat thumma raha fi sa'atil ula, kemudian berangkat ke masjid untuk menghadiri salat Jumat, tetapi pada masa as-sa'atil ula, jam yang pertama atau masa yang pertama, faka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia telah berkurban dengan unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang pergi pada waktu yang kedua atau jam yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan dia telah berkurban sapi. Wa man raha fi, sapi lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati, dan barang siapa yang pergi pada masa ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, seakan-akan dia telah menyembelih atau berkurban dengan kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, dan barang siapa yang pergi pada masa yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, seakan-akan dia berkurban dengan ayam. Dan di sini dajajah termasuk di dalamnya ayam jantan atau betina. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang pergi pada masa yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, seakan-akan dia berkurban dengan telur. Fa idza kharaja al-imamu, apabila imam telah keluar dan menuju ke mimbar hadaratil malaika, maka malaika hadir, artinya hadir ke dalam majlis. Kemudian mereka yastami'una dzikr, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Dan di sini ya ikhwah wal akhwat, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian, bahwasannya fadl, ada keutamaan bagi orang yang berpagi-pagi berangkat menuju salatul Jum'ah. Dalam hadis yang lain disebutkan man bakkara wabtakar. Man bakkara, barang siapa yang berpagi-pagi. Kemudian di sini disebutkan, diawali dengan mandi. Dan kita telah sebutkan bahwa hukum mandi adalah sunnah. Namun sunnahnya muakkadah, karena datang dalam sebuah lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jum'ati faridatun ala kulli muhtalam. Dan kita sudah sebutkan bahwasannya mandi sebelum pelaksanaan salat Jumat. Dan mandi bisa diawali sejak fajar. Ya. Dan di sini ya ikhwah, kalau antum perhatikan ada 5 waktu. Dikatakan sa'atil ula, sa'ah tsaniyah, sa'ah tsalitsah, sa'ah rabi'ah, sa'ah khamis. Ada 5 waktu. Apakah yang dimaksud adalah 5 jam sebelum pelaksanaan salat? Kalau di sini salat katakanlah jam 1, maka 5 jam sebelumnya. Apakah itu yang dimaksud? Bukanlah itu yang dimaksud, tetapi pembagian dari tulu' syams, ya, dari tulu' al-fajr, dari tulu' al-fajr sampai apa? Waktu zuhur. Di sini dibagi
menjadi apa? 5 waktu. Dan dari masing-masing waktu ini ya ikhwah, ada tafadul. Ya. Sebagaimana apabila seseorang datang pada waktu yang pertama, maka dia lebih afdal daripada yang datang pada waktu yang kedua. Yang datang pada waktu yang kedua lebih afdal daripada yang datang pada waktu ketiga. Namun seandainya laftaratna, kalau kita buat perumpamaan, katakanlah 10 orang datang pada waktu yang berbeda di masa yang sama. Contoh katakanlah datang bersama-sama di masa yang kelima. Seluruhnya berkurban dengan apa? Telur. Tapi telur ada grade-nya. Grade A, B, C. Nah, itu maksud saya. Jadi, yang datang lebih awal di masa kelima itu tentu dia lebih afdal daripada yang datang belakangan di masa yang sama. Baik masa pertama, masa kedua, masa ketiga maupun masa keempat. Dan di sini kita bisa lihat urutan keutamaan tersebut dari binatang yang diibaratkan sebagai binatang sembelihan ketika seseorang menghadiri berpagi-pagi berangkat menuju sholat Jumat. Diawali dengan badanah, unta. Maka ini lebih afdal daripada yang berikutnya apa? Baqarah. Demikian pula pada hukum udhiyah, sembelihan. Unta lebih afdal daripada kabsyah. Ya, daripada baqarah. Kemudian berikutnya kabsyah. Dan itu apabila satu unta utuh. Dan apabila sapi utuh dibandingkan dengan kambing. Namun apabila 1/7 dari unta atau 1/7 dari sapi dan dibandingkan dengan kambing, maka yang lebih afdal adalah 1 ekor kambing. Meskipun faidah yang dihasilkan lebih banyak daging unta ataupun daging sapi, tetapi yang lebih afdal adalah kambing berdasarkan perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau selalu berkurban dengan kambing, ya, dan mendahulukan berkurban dengan kambing dari berkurban dengan unta ataupun sapi. Nah, wa man raha fi sa'atir rabi'ah. Kemudian di sini disebutkan dujajah. Apakah itu berarti apabila seseorang menyembelih kurban? Waalaikumsalam. Atau menyembelih menyembelih kurban, maka seseorang boleh berkurban dengan ayam. Tak boleh beli, tidak bisa membeli kambing, dia membeli ayam untuk berkurban, tidak. Sebab hukum di sini tidak sama di dalam hukum pada kurban. Ya. Demikian pula baidah atau telur. Namun hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya sekecil apapun sedekah, maka sedekah itu berarti di mata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hanya sebiji telur. Maka berinfaklah. Ya ma'syarasy syabab, berinfaklah apabila ada kelebihan harta. Ya. Nah. Kemudian kalau kita perhatikan pada hadis ini lafadznya menggunakan apa? Tsumma raha fi sa'atil ula. Perhatikan kalimat raha. Raha di sini arti asalnya adalah sair fi akhirin nahar. Berjalan pada apa? Akhir siang. Karenanya ada sebagian para ulama yang menyebutkan bahwa perhitungan waktu dimulai sejak zawal. Perhitungan 5 waktu tadi dimulai sejak apa? Zawal. Ya. Namun yang dimaksudkan pada hadis ini bukanlah itu, tetapi seperti yang kita sebutkan di atas. Dan kalimat raha ini masih digunakan di Hijaz dan Najd, Makkah, Madinah, masih menggunakan kalimat raha. Ya. Enam. Fentro, kemana kamu mau pergi?
Atau kalau amiyahnya roh fin. Mau pergi kemana? Ya, aina tadhab? Nah,